merdeka karena bukan mas kawin ya, tapi apa itu tadi? Uang belanja yang tinggi sekali. Maka kemudian Allah memberikan solusi, yaitu menikah dengan hamba sahaya atau budak ya Bu ya. Tapi syaratnya perempuan itu harus beriman dan ada syarat lainnya Ibu sekalian. Apa itu? Maka angkihu, kalian nikailah. Syarat kedua adalah angkihu, kalian nikailah. Jadi harus tetap ada pernikahan ya Bu ya. Karena kan ini bukan budaknya sendiri, tapi budak orang lain. Hunna, mereka itu adalah budak beriman, budak perempuan yang beriman. Dengan idni, izin. Ahli itu biasanya keluarga ya, tapi kali ini tuan. Ahli, tuan. Hinna, mereka, pemiliknya maksudnya. Jadi harus izin sama tuannya, boleh nggak Pak, budaknya saya nikahi gitu kan. Tapi jangan pula nanti tuannya minta uang belanja juga. Gagal maning son, repot Ibu ya. Nah Ibu sekalian, jadi harus dengan izin tuannya, itu syarat kedua ya. Syarat ketiga Ibu, dan atu kalian berikanlah. Atu kalian berikanlah. Hunna, mereka, ujuro itu mahar ya jamak. Ujuro, mahar. Hunna, mereka, dengan ma'ruf yang baik. Ma'ruf yang baik. Jadi harus memberikan mahar Ibu. Meskipun nikah dengan budak ada maharnya gitu ya. Jadi jangan pula nanti gratisan, wah. Iya, undang-undang budak. Jadi budak juga punya harga diri loh Bu. Budak saja ada maharnya ya. Kemudian syarat yang keempat adalah muksonat, orang-orang yang ingin menikah, orang-orang yang menjaga diri. Ini untuk budaknya soalnya. Muksonat, orang-orang yang menjaga diri. Syarat yang keempat, budak itu, monggo Bu Anis. Wah. Akhirnya Bu Anis datang ya Bu ya, tapi tidak di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak dari rumah. Monggo Ibu, salam buat ibu-ibu semuanya. Waalaikumsalam. Ada salam dari Bu Anis ya. Baik Ibu sekalian, ini ayat ke-25 Bu Anis ya. Nah Ibu sekalian, muksonat itu orang-orang yang menjaga diri. Jadi budak itu tadi meskipun budak Ibu, pilih-pilih, nggak kok asal-asalan budak gitu saja ya. Harus dipilih benar-benar budaknya yang menjaga diri Ibu. Tidak melakukan ghairo, bukan musafihat yang berzina. Jadi budaknya bukan budak pezina ya, musafihat yang berzina. Jadi harus dicari, dipilih-pilih. Maka Ibu sekalian, anak laki-laki, kalau kita punya anak laki-laki, sarankan mereka agar memilih ya Bu ya. Memilih dalam arti bukan cantiknya saja, tapi tungkakul mar'atu li nasabiha wali maliha wali jamaliha ya, karena nasabnya, karena hartanya, tapi juga karena cantiknya. Walidiniha yang keempat karena agamanya. Tapi kalau orang fadfar bidatidin ya, siapa yang mau memilih yang keempat ini agama, itu nanti akan beruntung dia Bu ya. Karena memilih kecantikan juga nanti akan habis ya pada saatnya. Harta juga bisa habis. Nasab juga nggak menentukan, nggak menjamin ya nasab seseorang akan membuat orang itu mulia. Jadi yang iya Bu, darah biru lama-lama juga bisa terkontaminasi jadi merah ya Bu. Iya. Yang paling penting apanya Bu? Ternyata agama itu penting banget ya. Jadi akhlaknya dilihat. Nah ini juga begitu Bu, meskipun budak jangan asal milih, harus budak yang menjaga diri, bukan yang bersih. Nah sudah berapa Bu? 4 ya. Ada Bu Kasim, monggo Bu Kasim. Ayat ke-25. Sekarang yang kelima syaratnya adalah wadan la tidak mutakhidat yang mengambil. Mutakhidat yang mengambil atau yang menjadi juga boleh. Ibu mau yang mana? Menjadi atau mengambil? Menjadi aja ya. Ya, menjadi akhdan simpanan. Akhdan apa Bu? Simpanan. Jadi bukan budak yang menjadi simpanan.
Assalamualaikum Pak Ustadz, nyimak di rumah lagi nggak enak badan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Kasim, kita doakan syafakilah ya Bu. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, kesembuhan ya untuk Ibu dan memberikan kekuatan dohir batin untuk Ibu. Amin ya rabbal alamin. Iya. Jadi Bu sekalian, meskipun di rumah bisa tetap menyimak ya Bu ya di Surah An-Nisa ayat 25 pagi ini. Wadanlah tidak mutakhidat yang menjadi akhdan simpanan. Jadi bukan perempuan budak yang menjadi simpanan tuannya. Kalau begitu nggak boleh Bu dinikahi ya. Meskipun budak, jadi harus dicari yang free, yang menjaga diri, yang benar-benar baik akhlaknya. Oke, saya baca lagi Bu sekalian. Famaka angkiku kalian nikailah guna mereka bi dengan idni izin alihinna tuannya. Wadan atu kalian berikanlah guna mereka ujuro mahar-mahar guna mereka bi dengan ma'ruf yang baik. Muksonati orang-orang yang menjaga diri, ghaira bukan musafikat orang-orang yang berzina. Wadanlah tidak mutakhidat orang-orang yang menjadi akhdan simpanan. Baik, kita baca lagi semuanya. Fa angkihu hunna bi idni ahlihinna tuannya wa atu hunna ujura hunna bi ma'ruf muksonat orang-orang yang menjaga diri ghaira musafikat wa la tidak mutakhidat yang menjadikan akhdan yang menjadi akhdan simpanan. Ibu sekalian, setelah kemarin ada satu syarat dari Allah yaitu harus perempuan itu beriman. Budak itu maksudnya beriman itu syarat pertama Bu. Nggak boleh yang boleh non Islam, tapi dia harus masuk Islam, harus beriman, gitu ya. Yang kedua syaratnya adalah bagi laki-laki yang mau menikah dengan seorang perempuan tapi tidak mampu dengan uang belanja yang tinggi tadi, oleh Allah disarankan menikah saja dengan budak. Yang kedua syaratnya apa Bu? Famaka angkihu kalian nikailah guna mereka bi dengan idni izin ahlihinna tuannya. Meskipun nikahi budak, budak itu ada pemiliknya Bu, tuan ya, tuan budaknya, maka harus minta izin. Pak D, saya boleh nggak nikahi budaknya Pak D, gitu kan? Aku pakai sendiri. Wah, nggak boleh berarti pakai gitu ya. Jangan. Jadi harus dapat izin. Jangan sembunyi-sembunyi Bu, nggak boleh diam-diam Backstreet Boys gitu ya. Nggak boleh, harus lewat depan, harus minta izin dengan tuannya. Setelah tuannya mengizinkan, syarat yang ketiga adalah wadan atu kalian berikanlah guna mereka ujuro mahar-mahar guna mereka. Loh, ada budak, ada maharnya juga kan. Tapi nggak ada uang belanja, ada mas kawin. Mahar itu mas kawin Bu ya. Jadi Ibu sekalian, tapi kan kalau mas kawin itu masih agak ringan lah Ibu ya dibanding dengan uang belanja ya. Bisa dinego, bisa dihutang. Apalagi sekarang yang perempuan-perempuan sudah pinter-pinter. Terserah mas kawin apa aja boleh. Yang penting bukan mas kawin lagi. Jadi enak sekarang ini Bu ya. Karena sebaik-baik perempuan itu yang mas kawinnya murah, rendah, ringan ya. Sebaik laki-laki yang mas kawinnya tinggi gitu. Jadinya rebutan, nanti nggak apa-apa Dik, aku ngasih kamu mas kawin 1 kontainer. Apa isinya mas? Konternya aja, kontainernya. Kontainer kosong ya Bu ya. Sudah berapa Bu? 3 ya. Bil ma'ruf dengan yang baik. Yang keempat syaratnya adalah muksonat, perempuan-perempuan yang menjaga diri, ghaira bukan musafikat, perempuan-perempuan yang berzina. Budak itu harus budak yang menjaga diri Bu, bukan yang berzina. Nah ini harus ditanyakan ke orang-orang sekitarnya, dicek dulu bagaimana kesehariannya. Dia jadi budak ini sambil nyambi apa tidak gitu Bu ya. Oh nyambi dia, kesana kemari ya wes, kalau gitu jangan Bu ya, cari yang lain. Nggak boleh budak yang berzina. Yang kelima syaratnya adalah wadanlah tidak mutakhidat yang menjadi akhdan simpanan. Budak itu bukan jadi simpanan tuannya Bu, karena nanti kan kalau jadi simpanan repot Bu ya. Ya giliran ya nanti kalau punya anak ya repot, ini anak siapa gitu loh Bu ya. Jadi harus
dipastikan budak itu single, nggak ada yang ya ada yang memiliki tuannya tadi, tapi tuannya tidak mau gitu ya. Nah, inilah pentingnya minta izin ke tuannya biar tuannya juga tahu, oh dia budakku ini sudah ada yang memiliki, jadi tuannya tidak mau mendekati lagi. Oke Ibu, silakan langsung artinya dari fangkiku, maka kalian nikahilah. Baik, kita lanjutkan ibu-ibu sekalian. Masih semangat semuanya ibu-ibu? Insya Allah, alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita akan masuk sekarang di kelanjutannya. Famaka idza ketika uksina mereka menjaga diri. Jadi udah nikah maksudnya Bu, menjaga diri di sini. Budak tadi jadi dinikahi oleh laki-laki tadi. Lalu ibu, famaka in jika ataina mereka mendatangi. Ataina mereka mendatangi. Jadi budak yang sudah dinikahi oleh laki-laki merdeka tadi itu sudah berjalan rumah tangganya berbulan-bulan bertahun. Tiba-tiba dia mendatangi dengan fahisa perbuatan keji. Perbuatan keji itu ibu zina ya. Ada juga LGBT itu masuk juga perbuatan keji, sama. Budak sama budak. Maksudnya hubungan di luar nikah ya. Nah ketika dia kedapatan menjalankan perbuatan keji, melakukan perbuatan keji, famaka alaihinna atas mereka, atas budak tadi itu, alaihinna atas mereka, nisfu, berapa pun nisfu? Setengah, separuh. Setengah apa yang ala atas muksonat perempuan-perempuan yang merdeka. Muksonat perempuan-perempuan. Maksudnya apanya setengah itu, separuh itu? Hukumannya Bu, rajamnya. Kalau perempuan merdeka berzina, rajamnya 100. Kalau budak berarti cuma 50 rajam. Tapi jangan salah Bu, 50 itu wong kemarin di Aceh aja 20 udah langsung pingsan kan pelakunya itu ya. Nah ini 50. Oke. Kita lanjutkan lagi. Ada Bu Fevi, monggo Bu Fevi. Bu Fevi Hurianti. Surahnya Al-Nisa ya, ayat 25. Baik, kita lanjutkan lagi. Dalika itu libagi man siapa yang khosyat takut. Takut. Menikahi budak itu diizinkan oleh Allah bagi siapa yang di sini laki-laki yang tadi ya Bu ya, masih terkait ini. Khosyat takut anata zina. Anata apa Bu? Zina. Maka kemarin kita membahas jangan sampai ibu kita itu memberatkan uang balanjo sehingga akhirnya anak-anak itu tadi yang sudah mau menikah itu gagal menikah. Kenapa? Karena harus berjuang pergi ke Malaysia nyari modal 100 juta. Ternyata di perjalanannya dia terjerumus ke dalam anata zina. Itu yang berdosa itu adalah calon mertua tadi yang minta yang minta 100 juta tadi itu yang ikut berdosa, mikul dosa zinanya itu ya Bu ya. Jadi nggak hanya dia yang melakukan yang berdosa, tapi calon mertuanya yang memberi syarat uang belanja 100 juta sehingga dia akhirnya ke Malaysia, sampai di Malaysia dia terjerumus ke dalam zina. Itu kena dosanya ya. Ini bagi siapa yang takut anata zina min darikum kalian. Jadi kalau takut zina lebih baik apa Bu? Menikah dengan budak. Menikah dengan budak. Terus kemudian ibu sekalian, kalau sekarang nggak ada budak ibu, repot ya. Adanya di Tanjung Pinang, budak Tanjung Pinang. Itu anak-anak ya, anak-anak kecil. Ada Bu Suzartati, monggo Bu Suzartati. Ada Bu Awit, monggo Bu Awit. Surahnya An-Nisa ayat 25.
Ibu kalau begitu, aduh Ustaz saya nggak ini kalau sama budak, aduh nggak level saya. Ya wes, kalau nggak levelnya ada solusi yang kedua, yaitu wa dan an, bahwa tasbiru, kalian bersabar. Wah ini solusinya yang kedua Bu. Apa Bu? Sabar, ya wes sabar ya. Ditolak, ya wes sabar. Siapa tahu, insya Allah kan dapat yang lebih baik ya Bu ya. Kalau mau sabar. Jangan pula gimana Bu RT? Nah, dukun bertindak. Wah, cintu ditolak, dukun bertindak. Wah. Jangan Bu ya. Aduh ya Allah. Ditolak sabar Bu. Itu kenapa khairun, lebih baik lakum bagi kalian loh. Allah akan memberikan yang lebih baik Ibu nanti. Kalau mau sabar. Duh Pak Ustadz, saya dulu itu mau dapat anak Pak Haji, tapi minta 100 juta. Wah, saya mundur. Akhirnya malah dapat anak jenderal. Anak Pak Wali Kota. Ya, alhamdulillah. Kakak itu juga mau gabung Ustadz, baru buka FB, belum berteman sama Ustadz. Biar nanti dikonfirmasi. Oh iya, boleh Bu, nanti saya konfirmasi. Kakak itu siapa Bu? Ada Bu Sutasmi, monggo Bu Sutasmi. Ya, oke. Bagi ibu sekalian, wallahu, dan Allah Ghafur apa Bu? Maha pengampun. Rahim apa Ibu? Maha penyayang. Baik, saya baca lagi ibu sekalian, surah An-Nisa ayat 25 ya, sudah bagian akhir. Famaka idza, ketika uksina mereka menjaga diri, famaka in, jika ataina mereka mendatangi bi, dengan fahisa, perbuatan keji. Mereka di sini itu budak perempuan yang dinikahi tadi itu. Sudah menikah, ternyata menjaga diri itu maksudnya menikah ya. Lah kok ternyata dia mendatangi perbuatan keji. Famaka alaihinna, atas mereka nisfu, setengah ma, apa yang ala atas muksonat, perempuan-perempuan merdeka. Apanya yang setengah? Min, dari azabi, azab. Azab itu adalah rajamnya itu. Kalau perempuan merdeka 100 kali dirajam karena berzina, perempuan budak hanya 50 kali saja. Dzalika itu libagi man, siapa yang khosyah, takut anata zina, menikah dengan perempuan budak itu, budak perempuan itu bagi yang takut berzina, minkum, dari kalian. Wadan an, bawa tasbiru, kalian bersabar. Kalau mau bersabar, insya Allah khairun, lebih baik lakum, bagi kalian akan dapat yang lebih baik. Wallahu, dan Allah Ghafur, Maha pengampun, Rahim, Maha penyayang. Sekali lagi ibu-ibu sekalian ya. Fa idza uksinna, mereka menjaga diri. Fa in ataina bi fahisatin, fa alaihinna nisfu, setengah ya, ma ab ala muksonat min azabi, dzalika itu li man ya khosya anata min kum wa in an, bahwa ya tasbiru, kalian bersabar, khairun lakum, wallahu ghafurun rahim. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita akan selesaikan ya ayat ke-25 ini begini ibu-ibu. Meskipun tadi budak itu akhirnya dinikahi, tapi nggak boleh neko-neko Bu ya. Dia harus berubah, dia harus hijrah, dia harus lebih baik dari sebelumnya. Karena begini Bu, resiko menikahi budak zaman dulu ya, kalau sekarang kan udah nggak ada budak, maka tentu pendidikannya minim, kurang, pengalamannya juga kurang. Jadi suami yang menikah dengan budak itu harus rajin Bu, ngajari istrinya terus. Famaka idza, ketika uksina, mereka menjaga diri, ketika budak itu sudah menjaga diri, maksudnya menjaga diri itu sudah berkeluarga, bersuami. Lah kok ternyata famaka in, jika ataina, mereka mendatangi bi, dengan fakisa, perbuatan keji. Ternyata dia mendatangi perbuatan keji Bu, berzina. Kok pindah Bu anginnya? Iya, ditambah lagi. Karena kekurang tahuannya, kekurang ilmunya, sehingga terjerumus ke dalam zina. Maka Allah itu menetapkan famaka alaihinna, atas mereka nisfu, setengah ma, apa yang ala atas muksonat, perempuan-perempuan merdeka.
Apanya yang setengah? Min dari adzabi azab. Azabnya atau rajamnya, rajam itu cambukannya itu ya Bu ya. Kan perempuan berzina itu dicambuk 100 kali. Laki-lakinya sama Ibu ya. Dicambuk juga 100 kali. Nah, itu kalau budak cuma 50% saja gitu ya. Nah, itulah keadilan Allah ya Bu. Karena budak ini mereka minim ilmunya. Jadi Allah memaklumi itu sehingga dikasih dispensasi 50%. Dzalika itu bagi man siapa yang khasyat takut anata ke zina minkum dari kalian. Boleh menikahi budak itu, laki-laki tadi itu agar apa Bu? Agar selamat dari zina gitu loh Bu. Sampai seperti itu. Maka bayangkan Ibu sekalian kalau kita yang punya anak laki-laki terus kemudian sudah menemukan calonnya, sudah klik gitu ya. Sudah apa Bu? Klik gitu ya. Ternyata ketika lamaran bukan ditolak Ustadz, tapi dia minta uang 100 juta ke saya. Itu sama saja nolak halus Pak Ustadz. Wah, nolak halus. Nah ibu-ibu sekalian, ketika kita punya anak perempuan ya, maka kita harus bisa Ibu ya merasakan bahwasannya sebuah apa ya, pengorbanan ya, sebuah keikhlasan itu insya Allah ibu-ibu sekalian akan diberikan oleh Allah balasan yang luar biasa ya. Kadang kan yang datang itu laki-lakinya pekerjaannya belum mapan, anaknya orang tidak punya gitu kan. Nah kemudian pihak perempuannya memang kurang srek pada dasarnya, akhirnya diberikan syarat uang belanja yang tinggi. Wah repot ini sama dengan nolak halus. Padahal yang bagus itu Bu ya, kalau seandainya ini kita orang kaya, anak kita perempuan dapat calon ternyata laki-laki yang miskin tapi dia taat soleh, baru selesai mondok masih nganggur, itu investasi bagus itu Ibu ya. Kenapa investasi bagus Ibu ya? Wes kalian menikah, nah, gitu Ibu ya, nggak usah mikir apa-apa, semuanya pesta pernikahan dari saya, wah gitu ya, dari itu investasi itu Ibu. Habis menikah langsung mantunya laki-laki itu dikuliahkan. Wah, kan belum kuliah tadi kan, dikuliahkan, jadikan orang. Itu Ibu nggak akan nengok kanan kiri karena sudah ada sebuah pengorbanan di situ ya, keikhlasan di situ dari mertua perempuan. Jadi investasi itu begitu Ibu ya. Iya Ibu. Jadi investasi yang bagus itu begitu Ibu sekalian, yaitu investasi di menantu. Insya Allah Ibu, menantu itu tadi akan menjadi bagian utuh dari keluarga itu, akan mengayominya, akan menjaga, bahkan mengalahkan anak kandungnya ya. Tapi tadi yang dicari yang soleh ya Bu ya, yang soleh, yang taat, yang pinter gitu ya ngajinya. Sehingga akhirnya walaupun katakan anaknya orang miskin ini, tapi kalau dimodali betulan Bu jadi ya Bu ya. Kakak Ita, Bu Ita belum berteman dengan saya ya Bu Anis ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon izin ikut. Monggo Bu Lita. Iya ya Allah. Bu Elisir, monggo Bu Murni, sila-sila surahnya aneh saya 25. Jadi Ibu sekalian, seandainya kita dikasih keluasan rezeki oleh Allah, kita punya anak perempuan dan ternyata kok calonnya itu adalah katakanlah pemuda yang taat, yang soleh tapi miskin. Wah, itu adalah peluang untuk apa Bu? Investasi. Biar Pak Ustadz saya nggak punya anak laki-laki nggak apa-apa, saya punya anak 5 perempuan semua. Wah, cari yang kayak gitu tadi Bu. Setelah itu kuliahkan Bu. Wah, kuliahkan, jadikan orang. Mau jadi polisi daftarkan, mau jadi tentara daftarkan. Derajatnya, iya. Ada kisah yang seperti itu ya Bu ya. Jadi dulu itu ibu-ibu sekalian, bapaknya itu penjual tikar di Jawa, ini kisahnya. Penjual tikar keliling Bu, dipikul bapaknya ini. Kemudian kalau setiap lewat masjid atau lewat pondok, itu kemudian satu tikar itu digulung, tikar pandan. Kemudian diikat, lalu kemudian dititipkan sama santri di situ. Tolong kasihkan ke Pak Yai ya. Zaman dulu tikar itu kayak karpet gini loh Bu, mahal ya kan. Istilahnya barang mewah ya. Tolong titipkan ke Pak Yai ya, mudah-mudahan berguna untuk pondoknya ini, tikar itu tadi. Terus jalan lagi. Oke. Lalu kemudian ibu sekalian setiap kayak gitu. Ternyata ibu sekalian, bapak yang jualan tikar itu punya anak laki-laki 1.
mondok juga di salah satu pondok di situ. Saya nggak sebut nama pondoknya ya. Lalu kemudian ibu sekalian, setelah itu anaknya mondok ini tadi dibalas Bu oleh Allah. Neng itu putranya Pak Yai itu putrinya Pak Yai itu suka dengan ini. Kemudian berjodoh lah mereka ibu. Anaknya tukang tikar yang mondok tadi itu mendapat putrinya Pak Yai karena memang pinter ibu, cerdas. Anaknya penjual tikar tadi itu cerdas banget, pinter. Kemudian akhirnya sama Pak Yai tadi itu dimodalin bu, dikuliahkan, diinikan. Ya Allah, jadilah kemudian ibu orang yang berkarir ya, orang punya masa depan. Dan kemudian kita mengenalnya nanti di hari tuanya beliau itu adalah laki-laki yang anaknya penjual tikar tadi itu yang kita kenal dengan Menteri Agama Pak Tolha Hasan. Ibu tahu ya, Menteri Agama kita ya. Belum bisa buka siaran langsung. Ini kalau saya keluar Bu, nanti siaran langsungnya mati Bu Lita. Jadi sabar ya Bu, nanti saya rekam. Oke. Ya, bagi ibu sekalian, ini hikmah untuk kita ya. Oke, silakan Bu. Ada Bu? Ya Allah, bagaimana Bu? Jadi dia tuh kawin karena itu tapi akhirnya ngomongnya gak enak. Oh, ini harus nikah dulu Bu. Oh, berarti itu karena hutang budi baru nikah. Oh iya betul, itu nggak enak kalau kayak gitu Bu. Iya. Oh, iya ini agak berbeda ya karena apa namanya dia dibiayai dulu baru nikah. Kalau ini nikah dulu Bu, baru dibiayai kuliah. Jangan kebalik loh Bu ya. Kalau jadi kalau kebalik itu nanti jadi nggak enak Bu, terpaksa kan. Iya betul Ibu, iya. Jadi beban ya. Boleh Bu. Apa itu Bu? Makanan di sini jadi apa sih? Wah, Makanan tadi bisa menggambarkan. Makanan itu enggak ada ya gue. Saya ke Bu Tabin nanya itu apa? yang mana Bu? Yang mana Bu? Yang pertama itu ini ada yang Oh iya, Fangkihu. Dibagi dua Bu, bagi dua. Sekarang bagian yang bawah ya Bu ya. Nggih. Sekarang di bawah sudah habis ini. Fangkihu matobalakum. Fangkihu huna. Ayat 25 yang bawah. Ya Bu. Keponakan saya gitu juga. Iya. Sekolah kuliah di Jawa kan. Iya. Belum masuk dia udah dinikahin dengan kiai, anak kiai. Iya, Ibu. Tapi tetap kuliah di sekarang. Alhamdulillah. Iya, jadi nikah dulu Bu. Nikah dulu. Setelah itu, makanya jangan kok kemudian yang sekarang terjadi kan sekarang gini. Sudah kerja di mana gitu kan? Sudah selesai belum kuliahnya? Jadi seolah-olah nikah itu harus sudah dapat pekerjaan semuanya, gitu ya Bu ya. Nah sekarang itu Ibu memang orang-orang tua yang kaya, yang paham itu Ibu lebih baik cari yang masih belum jadi begitu ya Bu, yang udah cocok, udah dinikahkan, lalu kemudian ya investasi Bu ya keluar gitu loh Bu ya, kita berbagi ke situ daripada nanti nunggu setelah dapat pekerjaan usia udah 27, 29, 30 udah ketuaan kan Bu ya. Jadi lebih baik yang masih itu Bu ya. Oke, nah kemudian Ibu sekalian, wadan'an bahwa tasbiru kalian bersabar khairun lebih baik lakum bagi kalian. Laki-laki yang menikahi budak tadi itu berat loh Bu tanggung jawabnya. Menikahi budak itu harus ngajarinya, harus menuntunnya, harus jadi imamnya yang baik. Kalau nggak sanggup udah nikah, sabar saja. Khairun lebih baik lakum bagi kalian. Insya Allah nanti akan dikasih yang lebih baik Ibu ya. Nggak dapat anak Pak Haji, akhirnya dapat anak Pak Wali Kota, Pak Camat. Wallahu dan Allah Ghafur Maha Pengampun, Rahim Maha Penyayang. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang Ibu sekalian. Maka yang penting jangan sampai terjadi zina. Kalau zina itu orang tua atau calon mertua tadi yang ngasih
syarat 100 juta tadi itu bakal mikul dosanya. Silakan Ibu langsung artinya dari fangkiku. Dari faida uksinna. Maka ketika maka atas mereka sepenuhnya ya, baik Ibu sekalian. Ya, Ibu. yang namanya mertua calon mertua dari Iya. orang tua perempuan. Iya. Kan tadi kan maksudnya menolak itu bukannya karena uang belanjanya tinggi, maksudnya memang betul-betul menolak begitu. Kenapa dosa gitu? Coba Maksudnya Mas hati kita itu kan bukan karena uang belanja besar, Mas hati kan memang betul-betul menolak. Oh, betul-betul menolak. Nah, inilah Ibu ya, pentingnya kejelasan ya. Pentingnya terus terangan itu loh. Jadi jangan ngasih PHP itu namanya kan, Bu. Ngasih harapan palsu. Apa gayanya pakai syarat gitu kan. Jadi biar nggak ngarep kan gitu. Nah, tadi Bu pergi ke Malaysia nyari 100 juta. Oh, sampai di sana Supaya nggak timbul dosa. iya, harus langsung ya Bu nolaknya. Maaf ya, dia mau ngelanjutin sekolah lagi, mau ngelanjutin kuliah lagi. Gitu ya, ditunggu pula ya. Berarti harus nolaknya dengan, tapi jangan menyakiti nolaknya Bu. Nanti takutnya nolaknya ya, maaf ya, sudah ada calon yang lain gitu Bu. Sudah ada yang menanyakan, ada yang menunggu. Gitu sudah. Gitu itu cara yang paling efektif Ibu ya. Dia sudah ada yang menunggu sehingga mudah-mudahan kamu dapat calon yang lain ya, gitu ya. Mudah-mudahan kamu dapat jodoh yang lebih baik dari dia. Anak saya sudah ada yang nunggu, gitu Ibu. Jangan dikasih harapan palsu mau kuliah dulu ya, wes saya tunggu. Wah, repot nanti Ibu. Itu alasan yang nanti akan menjebak kita malah. Nggak apa-apa Bu, 4 tahun 5 tahun saya tunggu, 10 tahun pun saya tunggu. Wah, repot ini nanti. Iya. Jadi Ibu sekalian, jadi alasannya yang pasti ya Bu, jangan pula alasannya yang memang dasarnya nggak suka terus kemudian ya wes kalau kayak gitu sediakan dulu 100 juta. Wow. Kita udah ngikir kan dia nggak mungkin bisa ngadain 100 juta kan. Ternyata dia nekat Bu pergi ke Malaysia. Tapi sekarang Malaysia udah nggak enak ya Bu ya. Ya, sudah jarang yang ke Malaysia sekarang. Baik Ibu sekalian, kita lanjutkan. Yuridu menghendaki. Yuridu apa Bu? Menghendaki. Siapa yang menghendaki? Allahu, Allah. Allah menghendaki apa? Li supaya yubayyina, dia menjelaskan, dianya Allah ya, lakum bagi kalian, wa dan dia memberi petunjuk, kum kalian, sunana jalan-jalan, sunana tapi bukan jalan-jalan ke mall loh ya Bu ya. Kan ada sunan. Itu sunan itu jalan-jalan, ini maksudnya itu langkah ya, arah gitu ya. Jalan-jalannya siapa? Alladzina, orang-orang yang min dari qabli, sebelum kum kalian. Jadi biar kita tahu Bu, dulu orang-orang tua kita dulu begitu jalannya. Maka kita jangan sampai mengulang kesalahan yang sama, yaitu apa Bu? Memberi uang belanja yang besar. Oh iya Pak Ustadz, dulu saja saya mau menikah sama ibunya ini, wah dipatok 100 juta. Sekarang saya punya anak perempuan, ya saya patok juga 1 M. 1 miliar, wah repot kayak gitu Ibu ya. Kasihan nanti anaknya, nggak laku-laku ya Bu ya, nggak dapat pasangan. Jadi ini jalan-jalan orang yang terdahulu diceritakan Allah kepada kita. Wah, dan yatuba, dia menerima taubat. Dia di sini Allah menerima taubat alaikum atas kalian. Artinya kalau kita pernah melakukan Ibu, oh iya Pak Ustadz, dulu anak saya yang pertama itu saya patok itu
Kalau nggak 100 juta nggak saya kasih. Ayo Bu bertaubat ya. Allah menerima taubat atas kalian. Nah, nanti adik-adiknya sudah nggak lagi lah. Pokoknya yang penting cocok semuanya. Saya istikharah, Allah menyetujui, Allah meridhoi, sudah. Yang penting keduanya. Kita kan ngikuti anak ya Bu ya. Nah, yang penting syaratnya anak-anak calonnya itu taat ya, takut kepada Allah, rajin ibadah. Wallahu, dan Allah alimun, maha mengetahui, hakim, maha bijaksana. Hakim maha bijaksana. Nah, hakim Pak Hakim ya, Bapak yang bijaksana, tapi tidak bijak sini. Bijaknya sana saja. Saya baca lagi Ibu sekalian, yuridu menghendaki Allahu Allah li supaya yubayyina, dia menjelaskan lakum bagi kalian, wadan ya dia memberi petunjuk kum kalian, sunana jalan-jalan alladzina orang-orang yang min dari qabli sebelum kum kalian, wadan ya tuba dia menerima taubat alaikum atas kalian, wallahu dan Allah alimun maha mengetahui, hakim maha bijak sana. Sekali lagi Bu, yuridu Allahu li supaya yubayyina dia menjelaskan lakum wa ya dia memberi petunjuk kum sunana jalan-jalan alladzina min qabli kum wa yatuba dia menerima taubat alaikum, wallahu alimun hakimun. Iya, jadi Bu sekalian, inilah tujuannya Allah menjelaskan tadi di atas panjang lebar itu Ibu ya, hampir 1 halaman itu, 1 ayat yang panjang itu, biar apa toh Bu? Biar kita tahu jalannya orang-orang dulu. Mungkin kita pernah tahu dari bagaimana dulu orang tua kita menikah, bagaimana dulu kita pernah mengalami waktu mau menikah. Nah, ternyata kalau dipatok mahal kayak gitu juga susah ya Bu ya. Maka jangan kemudian balas dendam. Wah, nggak boleh ya Bu ya. Yuridu menghendaki Allahu Allah li supaya yubayyina dia menjelaskan lakum bagi kalian. Jadi Allah itu kepingin untuk menjelaskan kepada kita, wadan ya dia memberi petunjuk kum kepada kalian, memberi petunjuk pada kita. Kita yang hari ini jadi orang tua, ibu-ibu sekalian, jangan sampai melakukan hal yang sama dengan sunana jalan-jalan alladzina orang-orang yang min dari qabli sebelum kum kalian. Ya, karena itu biasanya akan terbayang-bayang Ibu ya. Akan terbayang-bayang kalau menantu laki-laki tadi itu mengeluarkan katakanlah entengnya 100 juta gitu. Itu nanti sampai 10 tahun menikah itu masih terbayang-bayang, Dek, kamu kayak gini aja kok mahal sekali. 100 juta ini. Iya itu terbayang-bayang. Kok mahal sekali gitu Ibu ya. Ada Bu kejadian ya di Batam itu. Jadi pas uang hantaran itu diserahkan Bu, katakanlah janjinya 100 juta gitu kan. Terus kemudian ditaruh di kotak gitu kan. Ternyata sudah selesai semuanya, pas hantaran itu nggak dihitung masalahnya. Pas ditinggal pulang dihitung di kamar berdua, kurang Bu jumlahnya, cuma 60 apa berapa gitu kan. Wah itu kayak mana coba Bu, mau dibalikin, mau diklarifikasi, yang sana udah bilang 100 juta, ini 100 juta ya Pak, tolong diterima. Jadi maka belajar dari itu Bu, kalau terima uang hantaran gitu ya, hitung dulu, tunggu dulu, saya cek dulu. Lama Pak. Loh, kalau enggak kayak gitu nanti repot loh Bu. Mau diklarifikasi ke sana enggak berani Bu. Akhirnya ngomong di belakang, yang diajak ngomong tembus pula sampai ke sana. Akhirnya ribut Bu. Malah gagal menikah jadinya kan. Saya udah ngasih, kata yang pihak laki-laki, sempurna 100 juta cukup lengkap. Yang pihak perempuannya enggak, kurang katanya, cuma 60. Repot Ibu, jadi fitnah. Yang salah tadi waktu nerima enggak dihitung. Makanya kalau uang itu handover itu makanya sekarang pakai transfer aja Bu, banking aja. Nah, nih. Tuh, kalau nggak setruk transfernya di ATM ini. Iya, jadi Ibu sekalian, ya Bu RT, Ibu. Gimana Bu?
Hanya apanya Bu? Lampunya yang diantar itu sebagai lambangnya jelas Oh iya. Ah itu bagus itu Bu. Iya. banyak, tapi jadi sebagai lambangnya mereka antar 400 juta. Ah betul. 1.000 gitu. Iya. Lambangnya saja ya bagus ini Bu. Jadi nanti waktu handover kan hanya penyerahan itu hanya orang itu bisa ngitung ya Bu ya. Nah, kalau nggak dihitung nanti ini dikodain Bu. Kodain rapat kan. Nih akhirnya dibuka cuma gini aja. Oh iya 100 juta ya udah tutup. Dihitung di kamar antara suami istri 60 juta. Wah mau balik ke sana itu nggak enak, takut sana tersinggung kan. Akhirnya ceritalah ke tetangganya. Nyampe pula barang itu. Geger ya Allah. Wallahu dan Allah alima mengetahui, hakimah bijaksana. Wa yatuba dan dia bertaubat Allah atas kalian. Enggak lah, belum lagi anak saya belum menikah mau sekolah dulu. Iya. Tapi kan memang dia belum menikah. Tapi mama betul dia berzina gitu. Iya. Bagi dia. Nah jadi begini Bu solusinya ya. Anak-anak itu nggak harus dibebani nanti di buku undanganmu di apa namanya undangan ya invitationnya itu ada gelarmu di situ. Wow. Iya maksudnya kan kita mau menolak, mama menolak. Iya. Enggak, anak saya mau sekolah dulu. Tahunya udah lama-lama kan udah kelamaan dia mau berzina gitu dosa ya. Nah iya jadi dosa Ibu iya orang tuanya dosa. Makanya anak ini ketika sudah kepingin menikah Ibu ya sudah nikah. Tapi nanti setelah itu ya sambil kuliah sambil ini kan masih tetap bisa toh Bu ya. Jadi daripada berzina. Yang penting sudah cukup umur. Undang-undang kita kan perempuan 18 ya. Laki-laki 21 kalau nggak salah. Jadi sudah cukup umur ya udah nikah. Nah nanti makannya dari mana? Ya mertua Bu. Investasi dulu gitu ya. Gitu loh Bu ya. Wah itu ngingoni anak orang kalau di Jawa gitu Bu. Ngingoni anak orang itu memelihara anak orang loh. Kan udah jadi menantunya gitu ya Bu ya. Iya, ada Bu Nikmah Salihah ya. Jadi Ibu investasi lah. Investasi. Menantunya masih nganggur, belum nggak apa-apa ya Bu. Yang penting dia taat, baik, rajin, adarnya enak, ngajinya bagus ya Bu ya. Itulah Ibu sekalian. Jadi jangan kok nunggu menantu saya manajer, wah ketuaan Bu jadi manajer itu. Nanti takutnya bersih. Nah, ya sudah bersih. Nah, gitu ya Bu ya. Oke, jadi wayatuba alaikum dia menerima taubat atas kalian. Ya Bu. Bagaimana Bu? Yang mana Ibu? Oh iya. Betul, sesuai dengan kalimatnya. Jadi moksona itu punya arti 3. Perempuan yang bersuami, perempuan yang menjaga diri, satu lagi perempuan yang apa namanya? Simpanan. Bukan, apa tadi? Pertama ada 3 artinya ya. Pertama perempuan yang bersuami, kemudian kedua perempuan yang menjaga diri, yang ketiga terakhir tadi perempuan merdeka. Jadi tergantung konteks kalimatnya, muksonat ya. Itu sinonim ya, yuriduna yasa itu menghendaki artinya. Berasal dari aroda. Ya Bu. Kalau saya kata takut itu. Kalau tak itu berarti kamu. Kamu menghendaki. Taknya tuh saya uridu, saya menghendaki. Kalau kita menginginkan gitu ya, karena Allah pakai menghendaki ya. Jadi biar mengagungkan Allah ya pakai menghendaki. Kalau untuk manusia menginginkan. Ya Ibu. Ya Ibu. Nah ada lagi tuh tambahannya. Jadi zina itu ada mukson, ada 2 ya. Mukson dan ghairu mukson. Nah mukson itu Ibu sekalian itu yang dilakukan oleh mereka yang masih belum pernah menikah. Itu cuma dirajam saja. Tapi kalau orang yang ghairu mukson itu yang sudah menikah, sudah berkeluarga, itu nanti Bu double itu. Dirajam itu dicambuk. Terus kemudian sambil dilempari batu 100 kali juga Bu. Itu orangnya biasanya dipendem kepalanya sini dilempari. Itu mati biasanya Bu. Meninggal 100 kali. Itu Ibu ya. Jadi double ya untuk siapa? Untuk yang sudah berkeluarga gitu. Jadi ada 2 kategori zina. Ada Bu Amelia, ada Muhammad Ustadz Fauzi. Monggo Ustadz. Ada Ibu Nikmah Salihah. Alhamdulillah. Ya, silakan Ibu langsung artinya ya.